Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas siklus penjualan dan penagihan. Kita mulai dengan akun-akun yang terkait dengan siklus. Akun penjualan, akun kas di bank, akun piutang usaha, akun potongan tunai, akun penjualan retur dan pengurangan harga, dan akun penyisihan piutang tak tertagih dan akun beban piutang tak tertagih. Selanjutnya, kita bahas fungsi-fungsi bisnis dan dokumen dan catatan yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi. Ada 5 kelompok jenis transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Pertama, transaksi penjualan. Yang kedua, transaksi penerimaan kas. 3, transaksi penjualan retur dan pengurangan harga. Yang keempat, transaksi penghapusan piutang tak tertagih. Dan transaksi penyisihan piutang tak tertagih. Transaksi penjualan dengan 2 akun terkait, yaitu akun penjualan dan akun piutang dagang atau piutang usaha, dengan fungsi bisnis, merespon atau memproses order pelanggan, menyetujui penjualan kredit, mengirim barang, mengirim faktur atau menyiapkan faktur, dan mencatat penjualan. Dokumen dan catatan yang digunakan antara lain faktur penjualan, jurnal penjualan, file transaksi penjualan, file master piutang usaha, daftar saldo piutang, dan surat pernyataan bulanan. Customer order adalah dokumen yang diterima dari pelanggan yang berisikan permintaan barang-barang yang mereka inginkan, sedangkan sales order adalah dokumen yang disiapkan perusahaan yang berisikan barang-barang yang dipesan oleh pelanggan. Pemberian persetujuan kredit adalah suatu proses atau fungsi yang sangat penting. Sebelum barang dikirim, harus ada persetujuan penjualan kreditnya terlebih dahulu. Setelah ada persetujuan kredit, maka barang akan dikirim. Ini adalah titik kritis di mana perusahaan melepaskan asetnya kepada pihak lain. Setelah barang dikirim, maka dibuat atau disiapkan dan dikirim faktur dan dicatat penjualan. Dokumen yang terkait pada fungsi billing dan recording ini adalah faktur penjualan, file transaksi penjualan, file jurnal penjualan, master file account receivable atau master file piutang, daftar saldo piutang, dan surat pernyataan bulanan. Ada dua jenis file untuk catatan akuntansi, yaitu file transaksi dan file master. File transaksi adalah file yang berisikan transaksi atau kejadian, sedangkan file master adalah file yang berisikan yang bukan kejadian. Surat pernyataan bulanan adalah pemberitahuan yang dikirim kepada pelanggan setiap bulan yang berisikan data hutangnya kepada perusahaan. Di samping pemberitahuan kepada pelanggan, surat pernyataan bulanan ini berfungsi juga sebagai unsur kontrol
Jika pelanggan telah membayar dan tidak tercatat, tentu dia akan memprotes. Transaksi penerimaan kas. Akun terkait adalah kas di bank, yaitu debit untuk penerimaan kas, dan piutang usaha. Fungsi bisnis yang terkait adalah memproses dan mencatat penerimaan kas. Sedangkan dokumen dan catatan yang digunakan, yang pertama remittance advice, bukti penerimaan kas, pre-listing of cash receipt, yaitu daftar penerimaan kas. Yang berikutnya adalah file transaksi penerimaan kas dan jurnal penerimaan kas. Remittance advice adalah dokumen yang berasal dari pelanggan bersamaan dengan pembayaran yang dia lakukan, yang berisikan penjelasan pembayaran yang dia lakukan. Sedangkan pre-listing of cash receipt adalah daftar yang disiapkan, daftar yang berisikan remittance advice atau semua cek yang diterima sebelum dicatat. Kemudian ada file transaksi penerimaan kas yang berisikan catatan dari semua penerimaan kas. Kemudian jurnal penerimaan kas. Itu ayat jurnal untuk mencatat penerimaan kas. Transaksi penjualan return dan pengurangan harga. Account terkait adalah akun penjualan retur dan pengurangan harga, dan akun piutang usaha. Fungsi bisnis yang terkait adalah memproses dan mencatat penjualan retur dan pengurangan harga. Dokumen-dokumen yang digunakan, kredit memo, jurnal penjualan retur dan pengurangan harga. Kredit memo adalah pemberitahuan kepada pelanggan bahwa akun mereka telah dikredit, artinya bahwa utang mereka sudah kita kurangi. Transaksi penghapusan piutang tak tertagih melibatkan akun piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnis yang terkait adalah penghapusan piutang tak tertagih. Sedangkan dokumen yang digunakan, dokumen dan catatan ada dua, yaitu formulir otorisasi atau persetujuan penghapusan piutang dan catatan jurnal umum. Transaksi pencatatan beban piutang tak tertagih. Dengan akun terlibat, biaya atau beban piutang tak tertagih. Akun kedua adalah penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnis yang terkait adalah penyisihan piutang tak tertagih. Dan dokumen dan catatan jurnal umum. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.